Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, dan ayahnya seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Ia suka menyendiri, namun ia juga sangat aktif. Ia mempunyai hobi membaca buku. Ia ketika kecil dipanggil Rudi oleh keluarga dan teman-temannya. Lalu ia pertama kali bertemu Ainun kecil saat bermain kelereng dengan kakaknya. Pada usia 14 tahun, ayah Habibie meninggal. Lalu saat menginjak SMA, ia dijodohkan dengan Ainun oleh guru SMA dan teman-temannya karena sama-sama pintar. Pada usia 18 tahun, ia kuliah di ITB namun hanya 1 semester, dan Ainun berkuliah di kedokteran UI. Pada usia 19, ia berangkat ke Jerman, melanjutkan kuliah teknik mesin di RWTH Aachen, Jerman atas biaya ibunya. Dan ia juga aktif pada organisasi, menjadi ketua Perhimpunan Belajar Indonesia PPI Aachen. Pada usia 24, ia lulus S1 dan melanjutkan pendidikan hingga S3. Pada usia 25 tahun, ia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung dan menetap di Jerman. 1 tahun kemudian anak pertamanya lahir dan diberi nama Ilham. Pada usia 28, ia lulus S3 dari RWTH Aachen summa cum laude, dan pada usia 31 ia mendapatkan gelar guru besar dari ITB. Dan pada usia 31 juga, Habibie mempunyai anak kedua yang bernama Thorik. Lalu ia juga bekerja di Jerman sebagai kepala penelitian dan direktur teknologi di NBB. Ia juga dijuluki Mr. Crack karena menemukan rumus faktor Habibie. Dan pada usia 37 tahun, ia kembali ke Indonesia atas mandat Presiden Soeharto di usia 37 tahunnya. 1 tahun kemudian, ia menjadi penasihat Direktur Pertamina. Pada usia 40, ia juga menjadi dirut IPTN TI. Pada usia 47 juga, ia menjadi Menteri Ristek. Lalu pada usia 50 tahun, ia memulai proyek pesawat dan dinamai pesawat N250. Ia mulai proyek pesawat N250 pada tahun 1986. 2 tahun kemudian, ia menjadi Menteri Ristek kedua kalinya pada tahun 1988. Lalu, ia juga memiliki lebih dari 45 hak paten dan mendapat penghargaan Theodor von Karman pada usia 56. Dan ia juga menjadi Menteri Ristek ketiga kalinya di usia 57. Lalu, ia juga pada usia 59, ia memimpin uji coba pesawat N250 dan sukses. Ia juga menunggu sertifikat layak terbang dari pesawat N250 pada usia 59. Pada usia 62, ia terpaksa menghentikan proyek N250 karena krisis moneter dan menjadi wakil presiden RI sampai kemudian menjadi presiden RI pada usia 62-nya. Pada tahun 1999, ia mengesahkan UU Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah Timur lepas dari Indonesia, dan ia juga turun dari jabatan presiden. Pada tahun 2010, Ainun meninggal karena menderita penyakit psikosomatik maligne dan mulai menulis buku diari. Ia juga sering berziarah ke makam Ainun setiap hari selama 100 hari. Dan pada tahun 2012, kisah cintanya difilmkan dan dinamai Habibie dan Ainun. Pada tanggal 11 September 2019, B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta di usia 83. Presiden ketiga RI meninggal karena mengalami gagal jantung. Beliau dimakamkan tepat di samping makam Ainun.